Zelensky menyebutnya sebagai sanksi jarak jauh. Dan meskipun istilah itu tidak sepenuhnya akurat, itu tidak mengubah fakta bahwa banyak aset Rusia yang terbakar. Hal itu juga tidak mengubah fakta bahwa parade hari kemenangan tahunan Rusia yang dijadwalkan minggu ini jauh lebih kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tapi untuk kita hari ini, kita punya banyak peta yang harus kita bahas. Benang merahnya sama. Mereka membantu menjelaskan apa yang sedang terjadi dalam perang saat ini dan mengapa Ukraina perlahan-lahan menempatkan dirinya dalam posisi yang jauh lebih menguntungkan. Ya, sepertinya bendungan kiasan itu akhirnya jebol. Ukraina tampaknya menyerang setiap fasilitas Rusia yang bisa mereka temukan. Yang dibutuhkan hanyalah sejumlah drone ini dan landasan kecil untuk meluncurkannya. Kerusakan di permukaan dapat terlihat jelas melalui satelit berkat teknologi deteksi kebakaran milik NASA. Ini sangat berbeda dengan masa-masa awal perang ketika Zelensky terjebak di bunker dan Rusia menguasai langit Ukraina. Tidak perlu rudal canggih yang diluncurkan dari silo. Tidak perlu juga rudal yang diluncurkan dari fregat, yang mana itu adalah hal baik mengingat Ukraina masih melakukan ini tanpa angkatan laut seadanya pun. Dan sementara media berfokus pada menghitung kerusakan di Rusia, kita seharusnya melihat lebih dalam dan menanyakan pertanyaan strategis yang lebih mendasar tentang bagaimana hal ini bisa terjadi sejak awal. Tidak, kita tidak akan melakukan sesuatu yang konyol dan menjelaskan mengapa Rusia tidak membangun kilang minyaknya di dalam bunker seperti manusia bisa berlindung ke sana. Sebaliknya, fokusnya adalah pada pertahanan udara dan mengapa Ukraina mampu menembusnya dengan cara yang mungkin pada akhirnya membuat banyak patung didirikan untuk mengenang Zelensky. Sebagian dari jawabannya adalah apa yang dimiliki Rusia di gudang persenjataannya sebelum perang dimulai. Sebagian dari jawabannya adalah ketidakmampuan untuk dengan cepat memindahkan pertahanan udara Rusia melalui jalan-jalan di negara itu. Sebagiannya lagi adalah geografi Rusia yang sangat luas dengan kilang, depot, dan pabrik yang tersebar di wilayah daratan yang sangat besar. Sebagiannya lagi adalah ketidakmampuan bagi rudal pencegat untuk membidik target mereka dengan cukup cepat. Dan saya tahu bahwa semuanya sudah terasa ruwet dengan begitu banyak unsur yang saling terkait. Tapi masih ada alasan penting lainnya mengapa Rusia tidak bisa mengendalikan situasi ini. Ukraina dengan hati-hati menempatkan banyak lokasi produksinya di bawah tanah, di fasilitas yang mirip gua. Itulah bagian terakhirnya. Rusia tidak bisa menghentikan produksi drone Ukraina sejak awal. Jadi hari ini, mari kita bahas kelima masalah ini satu persatu sesuai urutan ini yang secara keseluruhan telah menempatkan Ukraina pada posisi yang jauh lebih baik. Saya ingin memulai dengan beberapa poin yang lebih singkat sebelum beralih ke pemetaan lebih dalam tentang situasi mustahil yang dihadapi Rusia. Yang pertama adalah masalah yang mungkin terdengar akrab bagi Barat, tetapi mungkin dalam bentuk yang jauh lebih ekstrim. Sebagian besar persiapan material untuk perang ini hanyalah dengan melihat apa yang masih ada di gudang-gudang Soviet dan menyesuaikannya untuk pertempuran saat ini. Hal itu berhasil dengan baik bagi Rusia dalam hal menemukan tambahan amunisi untuk diubah menjadi bom luncur yang kemudian dijatuhkan ke Ukraina. Namun jika saya boleh sejenak masuk ke dunia game, saya teringat pepatah bahwa tidak ada ancaman yang salah, hanya jawaban yang salah. Ada berbagai cara yang bisa Anda lakukan untuk mengalahkan lawan. Banyak dari mereka memiliki pertahanan yang baik. Tapi jika Anda membawa strategi pertahanan yang salah ke dalam pertarungan, maka salah satu serangan itu bisa saja menang. Untuk beralih dari teori permainan ke praktik perang, selama beberapa dekade, Uni Soviet mempersiapkan diri untuk konfrontasi dengan NATO. Sebagai hasilnya, Uni Soviet membangun pertahanan untuk rudal-rudal canggih dan sistem pesawat tempur. Ya, canggih dari sudut pandang seseorang di tahun 1970-an dan 1980-an. Intinya, dari sudut pandang efisiensi material, drone serang satu arah sangat mengesankan. Dalam dimensi militer tradisional, mereka cukup sederhana. Jadi Ukraina memulai dengan keunggulan di sini, membangun persediaan bom murah untuk mengalahkan langkah-langkah penangkal yang lebih presisi. Pada dasarnya, jika Anda mengikuti keluhan tentang kerugian Amerika akibat drone Iran, ceritanya sama, hanya saja kita membalik sudut pandang dari koalisi perang yang lebih luas. Poin dasar kedua adalah ketidakmampuan Rusia untuk secara proaktif menghancurkan kapasitas produksi drone Ukraina. Memang, cara yang lebih mudah untuk menghentikan lawan Anda membanjiri Anda dengan drone adalah dengan menghentikan drone tersebut diproduksi sejak awal. Pada awal invasi, tampaknya merupakan taruhan yang aman bahwa Rusia akan menguasai langit
dan dengan demikian dapat mengebom situs militer yang relevan dengan mudah. Sekali lagi, pada dasarnya ini adalah pembalikan sudut pandang koalisi dibanding pengalaman Ayra-Srek di Iran. Ya, mungkin masih belum jelas seberapa besar kerusakan yang sebenarnya diderita Iran. Tapi Republik Islam itu jelas berada dalam posisi yang lebih buruk daripada Ukraina di sini. Memang, ternyata sistem anti pesawat yang disumbangkan Barat sudah cukup untuk menutup jalur itu bagi Rusia sekitar 4 tahun yang lalu. Setidaknya kali ini, peralatan untuk konflik NATO-Rusia berhasil melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Sekarang, Rusia telah beralih ke strategi serangan jarak jauh dengan menggunakan rudal balistik, bom luncur yang telah disebutkan sebelumnya, dan drone serang sekali pakai milik mereka sendiri. Salah satu alasan mengapa hal-hal tersebut masih belum berhasil menghentikan produksi Ukraina adalah karena pihak Ukraina memiliki jaringan pertahanan yang sangat baik. Kita sudah pernah membahas bagaimana sistem ini bekerja sebelumnya, jadi saya tidak akan mengulangi detail tersebut hari ini. Namun demikian, satu hal yang belum pernah saya sebutkan sebelumnya adalah geografi Ukraina. Secara garis besar, pergi dari Rusia ke Ukraina berarti berpindah dari wilayah yang lebih luas ke wilayah yang lebih sempit. Hal itu memudahkan Ukraina untuk memusatkan pertahanannya dan menghentikan amunisi Rusia agar tidak sepenuhnya menghancurkan negara tersebut. Jika poin geografis itu belum jelas, tidak masalah, karena kita perlu membahas masalah ini lebih dalam dari arah sebaliknya. Memang, mari sekarang kita bahas masalah dengan wilayah daratan Rusia yang sangat luas. Bayangkan Anda memiliki banyak target berharga yang tersebar di seluruh negeri Anda. Dan untuk memperjelas, jika Anda adalah Rusia, maka Anda tidak perlu membayangkan hal ini. Itu adalah kenyataan yang Anda hadapi. Secara tradisional, ini menguntungkan karena berarti lawan harus menembus jauh ke dalam perbatasan Anda. Ada alasannya, misalnya mengapa Uni Soviet membangun infrastruktur senjata nuklirnya di tengah Asia Tengah. Namun sebagian besar perlindungan bawaan itu telah hilang dengan maraknya drone serang sekali pakai jarak jauh. Sekarang, solusi tingkat 1 adalah cukup menempatkan sejumlah pertahanan udara di sekitar setiap lokasi tersebut. Tapi Anda segera menyadari bahwa, pertama, ini membutuhkan banyak sekali sumber daya. Kedua, setiap malam ketika Ukraina menargetkan hanya satu dari lokasi-lokasi itu, sisa pertahanannya pada dasarnya menjadi tidak relevan. Dan ketiga, ada banyak sekali target prioritas rendah yang mungkin ingin dihantam Ukraina yang pada dasarnya tidak memiliki pertahanan. Jadi, solusi tingkat 2 adalah membawa semua pertahanan udara Anda lebih dekat ke perbatasan. Jika Anda mencegah drone apapun menembus wilayah lokal, maka Anda juga mencegah mereka menyerang target-target berharga tersebut. Namun ternyata, Rusia lebih sering bermain di level 1 daripada di level 2. Dan meskipun sangat menggoda untuk menyatakan bahwa kita sedang menyaksikan kesalahan konyol lainnya dari Moskwa dan menganggapnya selesai, alasan sebenarnya jauh lebih menarik dan memberitahu kita tentang keunggulan struktural utama yang dimiliki Ukraina. Mari kita semua menatap peta ini sejenak. Misalkan Rusia hanya ingin mempertahankan perbatasannya saja. Maka reaksi spontan adalah menggambar garis pertahanan yang terlihat seperti ini. Tapi Rusia telah merebut banyak wilayah sejak 2014, jadi sebenarnya Anda membutuhkan yang ini. Selain itu, Ukraina bisa menerbangkan drone di atas air, jadi sebenarnya Anda membutuhkan yang ini. Oh, tapi kalau Ukraina mau, mereka bisa nekat dan terbang lewat Belarus. Jadi, Anda benar-benar membutuhkan ini. Tapi entah bagaimana, ini malah jadi lebih buruk. HIMARS adalah senjata andalan Ukraina selama 2 tahun pertama perang. Dan meskipun drone sekarang telah menyainginya, sistem artileri yang menembak lalu pindah posisi terbaik itu masih terus menimbulkan kerusakan. Jenis amunisi yang paling banyak dimiliki Ukraina untuk itu adalah roket GMLRS dengan jangkauan 70 km. Sistem pertahanan udara adalah sasaran prioritas bagi roket GMLRS, karena jika Anda bisa melumpuhkan pertahanan tersebut, drone murah Anda bisa bergerak bebas. Untuk membuat perbandingan lain dengan Iran, anggap saja ini seperti menggunakan Tomahawk untuk memungkinkan pembom Amerika membersihkan langit di atas Iran, yang kemudian bisa menjatuhkan JDAM ke target-target lainnya. Sekarang, Rusia memang memiliki beberapa sistem anti pesawatnya dalam jangkauan roket GMLRS. Hal ini tidak bisa dihindari ketika ada target-target berharga dalam wilayah tersebut, termasuk kota besar seperti Kursk dan stasiun pemompaan minyak untuk industri ekspor energinya. Tapi selain pengecualian itu, radius untuk sebagian besar pertahanan bergerak sampai ke sini. Dan kita mulai melihat masalah dengan geografi Rusia.
Dibandingkan dengan Ukraina, negara ini menyebar keluar. Semakin jauh Anda ingin memasang garis sistem anti pesawat, semakin banyak yang perlu Anda lindungi. Anda bisa melihat mengapa ini dengan cepat menjadi beban finansial, terutama jika Anda mempertimbangkan bahwa ketika Anda memasukkan wilayah tepi laut, Anda membutuhkan garis panjang ini. Namun kita bisa membuatnya lebih buruk lagi. Ukraina juga memiliki akses ke ATACMS, meskipun dalam jumlah yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan stok GMLRS. Dengan prospek yang lebih buruk untuk mendapatkan lebih banyak karena perang di Iran, dan dengan dokumentasi yang lebih sedikit tentang Ukraina menggunakan HIMARS untuk menyerang sistem anti pesawat dari jarak tersebut. Namun dengan catatan tersebut, ATACMS memiliki jangkauan 300 km. Jadi garis aman yang sebenarnya ada di sini, jauh di belakang. Sekarang Rusia bisa saja lolos dengan itu jika setiap bagian dari jaringannya bisa mencakup sebagian besar garis tersebut. Tapi bocoran nih, setiap bagiannya tidak bisa. Drone Ukraina terbang rendah, sengaja agar tidak terdeteksi radar Rusia. Gabungkan itu dengan drone yang umumnya memiliki penampang radar yang kecil, dan Anda mulai membutuhkan radar setiap 30 km atau lebih, dengan asumsi yang tidak realistis, bahwa Anda memiliki medan yang menguntungkan di seluruh area. Ini karena Anda membutuhkan radar untuk menemukan, mengidentifikasi, melacak, dan meneruskan informasi penargetan ke pencegat. Semuanya harus dilakukan sebelum drone keluar dari jangkauan. Semua ini kemungkinan besar harus terjadi dalam waktu 5-10 menit. Itulah sebabnya Rusia akhirnya menghitung bahwa mereka perlu melindungi fasilitas terpenting mereka secara individual daripada membuat satu sistem komprehensif untuk melindungi semua yang ada di negara itu. Tentu saja situasinya menjadi semakin buruk bagi Rusia. Karena sudah menerima bahwa mereka tak bisa mempertahankan garis itu dengan baik, Rusia tetap saja tidak memiliki cukup sistem untuk mengamankan lokasi-lokasi itu sendiri. Dan dengan demikian, terjadilah permainan yang sudah kita bahas sebelumnya, di mana Rusia harus memindahkan pertahanan udaranya dari satu lokasi ke lokasi lain agar Ukraina tidak tahu persis di mana posisi mereka. Salah satu solusinya adalah tidak secara harfiah menempatkan semua peralatan tepat di depan target, tetapi juga di jalur-jalur yang kemungkinan akan dilalui Ukraina menuju target-target tersebut. Masalah utamanya adalah Amerika Serikat, sejauh yang kita tahu, masih membantu Ukraina dengan berbagi intelijen mengenai lokasi sistem pertahanan udara tersebut. Itu memungkinkan Ukraina untuk menghindari mereka dan menyerang target yang tidak terlindungi, atau menghantam mereka agar serangan di masa depan menjadi lebih mudah. Sekarang tidak akan mengejutkan jika mengetahui bahwa Amerika Serikat telah secara drastis mengurangi upaya berbagi intelijennya. Ingat, sebagian alasan Amerika Serikat tetap melakukan itu meskipun telah menghentikan bantuan militer langsung adalah karena hal itu membantu para analis intelijen untuk berlatih menemukan aset musuh. Nah, Amerika Serikat telah mengarahkan upaya-upaya tersebut ke Iran selama beberapa bulan terakhir. Dan sementara pihak-pihak yang terlibat sedang dalam gencatan senjata saat saya menulis kata-kata ini, tidak ada yang perlu terkejut jika permusuhan kembali terjadi. Oleh karena itu, sangat penting bagi Amerika Serikat untuk terus memantau pengerahan pasukan Iran. Pada gilirannya, mungkin akan ada masalah kapasitas dalam melanjutkan dukungan berbagi intelijen dengan Ukraina. Ironisnya, akan menjadi kabar baik bagi Barat jika mengetahui bahwa Amerika Serikat memang telah menghentikan dukungan tersebut. Ukraina telah menunjukkan bahwa mereka sama sekali tidak kekurangan kemampuan untuk terus menyerang target-target Rusia bernilai tinggi selama periode ini. Oleh karena itu, hal ini akan memberitahu kita bahwa Ukraina dapat bertahan dengan jaringan intelijennya sendiri tanpa bantuan analis Amerika Serikat. Namun, saya akan berhati-hati dalam menarik kesimpulan tentang benar-benar tidak adanya dukungan dari Amerika Serikat, karena Kiev mungkin masih menerima intelijen mentah dari satelit-satelit Amerika Serikat. Jadi, apa kesimpulan yang bisa kita ambil hari ini? Ukraina sangat jeli dalam menargetkan aset-aset Rusia yang berharga. Geografi dan logistik membuat Rusia tidak memiliki solusi mudah untuk masalah ini. Dan dengan satu atau lain cara, Ukraina telah mempertahankan kampanye tersebut selama Perang Iran. Sementara itu, jika Anda penasaran bagaimana kita sampai di sini, maka Anda akan menyukai 2 buku luar biasa ini tentang asal-usul perang tersebut. Periksa deskripsi video untuk informasi lebih lanjut tentang kedua buku itu. Dan jika Anda menikmati video hari ini, silakan like, bagikan, dan subscribe, dan sampai jumpa lagi. Jaga diri Anda. Oh, dan sebagai catatan, peradaban kuno favorit saya adalah Aztec dan Mesir kuno. Tidak ada alasan khusus saya merasa perlu mengatakan itu, tapi selalu menyenangkan punya konten setelah video.